Kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik dan jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai kini telah tiada. Sudahlah, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, nak. Ibu! Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, kau suka dengan makanan yang ibu bawa? Terima kasih Ibu. Makanan ini enak sekali, aku sangat menyukainya. Ibu senang kalau engkau menyukai masakan ibu. Besok akan ibu bawakan yang lebih banyak. Terima banyak Bu, Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Ibu Bawang Putih, apakah engkau setuju jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Keputusan ayah, Ananda akan mematuhi. Lagi pula Ibu Bawang Merah sangat baik. Baiklah, kalau engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ini kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih pergi bekerja. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Ambillah pakaian ini dan cuci semua pakaian ini dan pakaian anakku. Paham kau? Paham Bu. Bos. Bawang Putih, kau juga harus mencuci bajuku dan membersihkan barang-barangku. Bu, akan saya laksanakan. Pada suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadari, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaiannya. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai, lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Maaf Bu, apakah saya boleh bertanya? Tentu nak, ada apa? Di sekitar sungai ini? Tentu nak. Oh, itu pakaian milikmu. Tadi aku melihatnya, tapi aku tidak mengambilnya. Oh ya sudah, terima kasih Bu. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Ya, masuk aja nak. Ibu nak, kenapa malam-malam ke sini?
Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari baju milik ibu saya di sungai dan saat ini saya Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Bawang Putih mendapatkan selendang ibu? Ibu rasa tidak. Bagaimana kalau kita menyuruh dia membersihkan semua rumah kita? Kita suruh masak dan semuanya pekerjaan rumah kita suruh saja Bawang Putih. Dia kan Ibu di rumah. Iya. Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibunda, ini sudah Ananda temukan bajunya. Bawakan kemari dan pergilah. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning, pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang putih langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Wow, emas apa ini? Wow. Dari mana kau dapat ini? Tadi saya ketemu nenek, saya cari baju ibunda, terus neneknya kasih saya hadiah. Nenek saya. Berikan kepada kita dan pergilah. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Hei nenek tua, Ya nak, ada apa malam-malam kesini? apakah nenek melihat bajuku yang hanya berapa saat yang lalu? Oh, baju itu milikmu. Iya. Sedang nenek simpan, kamu bisa mengambilnya, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kamu harus tidur di sini beberapa saat. Oke, baiklah saya akan laksanakan. Ih, banyak nyamuk. Kumuk lagi. Ih, menjijikkan. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja. Dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang. Bawang merah, Iya. kesini nak. Ya, Nek, ada apa? Kamu telah menyelesaikan janjimu dan saya akan menepati janji saya. Ini ambillah pakaianmu nak. Terima kasih. Mana imbalannya untuk saya, Nek? Kamu yang besar atau yang kecil nak? Mau yang besar saja. Oh ya sudah, ambillah nak. Terima kasih. Nek ya. Iya, hati-hati ya nak. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Bawang putih merasa takut jika bawang putih melihatnya. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Ambillah pakaian ini dan cuci semua baju dan pakaian anakku. Paham kan? Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ibu, aku mau makan labu. Kamu sudah mendapatkannya, Nak? Iya.